Akhir-akhir ini berandaku penuh dengan berita skandal di gereja. Banyak cerita yang menyudutkan, banyak yang membanding-bandingkan, dan jujur saja, aku syok. Aku sih tidak marah, aku hanya diam aja. Dan di tengah diam itu aku bertanya dalam hati, kalau begini terus, aku masih mau ke gereja nggak ya? Lalu entah kenapa aku jadi teringat, kenapa dulu aku memilih Katolik. Yang jelas bukan karena romonya sih, bukan juga karena orang-orang di dalamnya. Karena nggak kenal juga. Setelah menimbang-nimbang kenapa aku memilih Katolik, aku jadi tersadar. Karena di Katolik, aku bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Sebagai seorang Bapa, Dia tahu seluruh hidupku. Kesedihanku, lukaku, sakitku, putus asaku, dan hal-hal yang tidak selalu bisa kuucapkan pada siapapun. Aku selalu bisa curhat apa adanya. Entah kenapa, aku selalu merasakan Bapakku itu ada di sampingku. Dan setiap kali aku datang ke Misa Kudus, aku merasakan sesuatu yang sama. Bukan karena homilinya yang sempurna, bukan karena suasananya yang megah, tetapi karena kasih seorang Bapa memenuhi setiap rongga hidupku. Kasih yang tidak ribut, tidak menghakimi, tidak pergi saat aku hancur. Ada satu hal yang paling menggetarkan hatiku. Saat aku merasa penuh dosa, saat aku merasa penuh sebagai debu, aku tetap diterima. Saat aku merasa paling kotor dalam hidupku, aku masih diberi ruang. Bukan untuk dihakimi loh, tetapi untuk disembuhkan. Dan aku tahu, tempat itu adalah gereja Katolik. Aku lalu sadar sesuatu. Dimanapun aku pergi, ke gereja Katolik di kota manapun dan di negara manapun, aku sering tidak mengenal romonya. Tapi itu tidak pernah menjadi masalah buatku, karena aku datang bukan untuk romonya, aku datang untuk bertemu Bapa, untuk menerima cintanya yang rela mengorbankan nyawa demi dosa-dosaku. Itulah Katolik bagiku. Meskipun banyak cerita yang menyudutkan dan skandal-skandal manusia berseliweran di media sosial tempatku, aku tahu itu gereja yang penuh luka. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku tetap bangga aja. Karena disinilah aku bisa menjadi diriku sendiri. Gereja Katolik bukan museum orang suci. Ia adalah rumah orang-orang berdosa seperti aku yang sering masih berlumpuran lumpur. Dan justru disinilah aku merasa aman. Karena disitulah aku merasa dicintai. Apa adanya aku. Inilah rumahku.